Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta sombong ini tantang debat Islam dan yakin akan murtadkan lawannya dalam 10 menit. Namun siapa sangka, seorang mahasiswi muslim ini berani terima tantangan debat sang pendeta meski ditertawakan. Mereka berdebat begitu seru, dan justru lihat siapakah yang akan pindah agama. Mari simak cerita seru ini, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Aula kuliah yang luas dipenuhi oleh mahasiswa, dosen, dan tamu undangan yang datang untuk menyaksikan seminar besar yang diadakan oleh Pendeta Gabriel. Ia bukan sekadar pendeta biasa, melainkan seorang orator ulung yang dikenal tak pernah kalah dalam debat. Dengan jubah panjangnya yang berwarna putih keemasan, ia berdiri tegak di atas podium, matanya tajam menatap audiens, penuh percaya diri. Suasana aula begitu riuh, sebagian besar hadirin sudah siap menyaksikan bagaimana pendeta itu akan kembali mempermalukan lawan debatnya seperti yang sering terjadi sebelumnya. Dengan suara lantang dan nada menantang, Pendeta Gabriel berkata, "Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa Islam hanyalah ilusi, dan aku akan membuat siapapun yang berani maju kehilangan keyakinannya dalam waktu 10 menit." Ucapannya menggema di seluruh aula, disambut dengan tawa dan tepuk tangan dari sebagian besar hadirin yang mendukungnya. Mata-mata penuh rasa ingin tahu dan kesombongan menatap sekeliling, menanti siapa yang cukup berani menerima tantangan tersebut. Keheningan mendadak melanda ketika sebuah tangan mungil terangkat ke udara. Seorang mahasiswi muda berhijab, dengan wajah penuh ketenangan dan sorot mata yang teduh, bangkit dari tempat duduknya. Namanya Aminah, seorang mahasiswa jurusan teologi Islam yang dikenal rendah hati namun memiliki pemahaman agama yang luar biasa dalam. Bisikan-bisikan memenuhi ruangan, sebagian besar hadirin tertawa kecil, menganggap gadis itu naif karena berani menantang pendeta yang sudah terkenal. Pendeta Gabriel menatap Aminah dengan tatapan meremehkan, senyumnya semakin melebar. "Oh, rupanya seorang wanita muda yang akan mencoba menantangku. Ini akan lebih mudah dari yang aku kira," katanya dengan nada mengejek, disambut tawa dari beberapa penonton. Namun, Aminah tak terpengaruh. Ia tetap berdiri tegak, kedua tangannya terlipat dengan tenang di depan tubuhnya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Aura keteguhan yang memancar dari dirinya perlahan mulai membuat sebagian orang di ruangan itu terdiam. "Aku di sini bukan untuk memenangkan perdebatan, pendeta. Aku hanya ingin menjawab pertanyaanmu dengan kebenaran yang aku yakini," ujar Aminah dengan suara lembut namun tegas. Suasana aula yang sebelumnya riuh kini mulai terasa berbeda. Ada sesuatu dalam nada bicara Aminah yang membuat pendengarnya terdiam, seakan ada keyakinan yang kuat dalam setiap kata yang ia ucapkan. Beberapa orang mulai berbisik, merasa ada sesuatu yang unik dalam kehadiran gadis muda itu. Pendeta Gabriel mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan ketenangan yang ditunjukkan oleh Aminah. Namun, ia tidak akan membiarkan seorang gadis muda merusak reputasinya. Dengan langkah mantap, ia bersiap memulai serangannya. "Baiklah, Aminah, jika kau benar-benar yakin dengan agamamu, mari kita lihat apakah kau bisa bertahan lebih dari 10 menit dalam perdebatan ini." Aula kembali bergemuruh, dan pertempuran kata-kata yang akan mengguncang ruangan itu pun dimulai. Pendeta Gabriel melangkah mendekat ke tepi podium, matanya menyala dengan keyakinan. Dengan suara lantang, ia mengajukan pertanyaan pertamanya, "Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat seperti Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati?" Aminah tersenyum lembut, lalu menjawab dengan tenang, "Mukjizat bukanlah satu-satunya tanda kenabian. Setiap nabi diberi mukjizat sesuai dengan zamannya. Nabi Musa diberikan mukjizat membelah lautan karena pada masanya sihir sangat dominan. Nabi Isa diberikan mukjizat menyembuhkan orang sakit karena di zamannya ilmu pengobatan sedang berkembang. Adapun Nabi Muhammad, beliau diberikan mukjizat terbesar yang abadi, yaitu Al-Quran, yang tidak dapat ditiru oleh siapapun hingga hari ini." Suaranya jelas, setiap kata yang ia ucapkan begitu meyakinkan.
Pendeta Gabriel menyeringai, "Jika Al-Quran adalah mukjizat, mengapa masih ada orang yang tidak mempercayainya? Bukankah mukjizat seharusnya membuat semua orang beriman?" Aminah mengangguk, lalu menjawab, "Mukjizat bukanlah jaminan bahwa semua orang akan beriman. Bahkan pada zaman Nabi Musa, meskipun Bani Israel melihat lautan terbelah di hadapan mereka, masih banyak yang tetap membangkang. Begitu pula di zaman Nabi Isa, meskipun beliau menyembuhkan orang buta, masih banyak yang menolaknya." Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 6-7 bahwa bagi orang yang hatinya telah tertutup, peringatan sekeras apapun tidak akan membuat mereka beriman. Seisi aula terdiam. Beberapa orang yang sebelumnya tertawa kini mulai mengangguk-angguk, mengakui ketajaman logika Aminah. Pendeta Gabriel mengerutkan kening. Ia tidak menyangka lawannya begitu tenang dan mampu menjawab pertanyaannya dengan gamblang. Ia segera menyerang lagi, "Jika Allah itu satu, mengapa dalam Al-Quran Allah menggunakan kata kami untuk menyebut dirinya? Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih dari satu?" Aminah tersenyum, seakan telah mengantisipasi pertanyaan ini. Dalam bahasa Arab, kata kami adalah bentuk keagungan, bukan bentuk jamak secara literal. Hal ini juga digunakan dalam bahasa lain, seperti ketika seorang raja berkata, "Kami memutuskan," padahal yang berbicara hanya satu orang. Dalam Alkitab pun, di Kejadian pukul 1:26, Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Apakah ini berarti Tuhan dalam Kristen lebih dari satu? Aminah bertanya balik. Pendeta Gabriel membuka mulutnya, tetapi tak ada jawaban langsung yang keluar. Seisi aula mulai bersorak kagum. Gadis muda itu bukan hanya menjawab, tetapi juga membalikkan argumen lawannya. Namun, Pendeta Gabriel bukan orang yang mudah menyerah. Ia menegakkan tubuhnya dan berkata, "Jika Islam benar, mengapa agama ini menyatakan bahwa Alkitab telah diubah? Padahal dalam kitab suci kami, firman Tuhan seharusnya kekal dan tidak bisa diubah manusia." Aminah menghela napas pelan sebelum menjawab, bahkan dalam Alkitab sendiri terdapat ayat yang menyatakan bahwa manusia telah mengubah firman Tuhan. Dalam kitab Yeremia 8:8 disebutkan, "Bagaimana kamu dapat berkata, kami bijaksana, dan kami memiliki Taurat Tuhan? Padahal, sesungguhnya pena para penulis telah mengubahnya menjadi dusta." Ini menunjukkan bahwa perubahan telah terjadi. Al-Quran pun mengonfirmasi hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 79, yang menyebutkan bahwa ada orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Tuhan. Pendeta Gabriel terdiam, keringat mulai muncul di dahinya. Ia mencoba merangkai kata-kata, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa argumen yang ia banggakan selama ini goyah. Seisi aula mulai melihat perubahan di wajahnya. Aminah tetap berdiri dengan tenang, penuh keyakinan. Ini baru awal, tetapi pertarungan kata-kata sudah mulai mengguncang hati banyak orang di ruangan itu. Aula kuliah masih dipenuhi dengan sorak-sorai dan bisikan-bisikan yang penuh antusiasme. Pendeta Gabriel berdiri di tengah panggung dengan penuh keyakinan, matanya menyapu seluruh ruangan seolah ingin memastikan bahwa semua orang menyaksikan momen bersejarah ini. Ia mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam. Begitu suasana mulai tenang, ia menatap Aminah dengan senyum meremehkan. "Baiklah, kalau begitu, aku akan mulai dengan pertanyaan yang sederhana," katanya, sambil berjalan mendekati podium. "Muhammad mengaku sebagai nabi terakhir, bukan? Tapi bagaimana bisa seseorang yang buta huruf menciptakan kitab yang begitu kompleks seperti Al-Quran? Bukankah lebih masuk akal jika Al-Quran hanyalah buatan manusia yang cerdas dan bukan wahyu dari Tuhan?" Sebagian besar audiens tertawa kecil. Mereka menganggap pertanyaan itu sulit dijawab. Namun, Aminah tetap tidak terpengaruh. Dengan nada lembut dan penuh keyakinan, ia menjawab, "Pendeta, pertanyaan Anda justru membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Jika Nabi Muhammad hanyalah seorang yang buta huruf,
bagaimana mungkin ia mampu menciptakan kitab yang penuh dengan keindahan bahasa, hukum-hukum yang sempurna, serta fakta ilmiah yang baru terungkap berabad-abad kemudian. Bahkan para penyair dan ilmuwan terhebat pun tidak bisa menandingi kemukjizatan Al-Quran. Allah menantang manusia dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23, dan jika kamu meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi tantangan ini. Bukankah ini cukup menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan buatan manusia? Aula mendadak hening. Beberapa mahasiswa yang tadinya meremehkan Aminah kini mulai mengangguk pelan, menyadari bahwa jawaban yang diberikan sangat masuk akal. Pendeta Gabriel terdiam sejenak, namun ia segera kembali ke ekspresi percaya dirinya. Ia tidak mau kalah begitu saja. Baik, kalau begitu, katakan padaku, lanjut Pendeta Gabriel dengan suara yang lebih tajam, jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Islam membenarkan poligami? Bukankah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghormati perempuan dan hanya menjadikannya sebagai objek? Bagaimana kau bisa membenarkan hal itu? Sorakan dan tepuk tangan dari para pendukung pendeta menggema di seluruh aula. Mereka merasa bahwa pertanyaan ini akan menjebak Aminah. Namun, sekali lagi, Aminah tetap tenang. Dengan senyum lembut, ia berkata, "Pendeta, sebelum kita membahas poligami dalam Islam, mari kita lihat sejarah. Dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi seperti Ibrahim, Musa, dan Daud juga memiliki banyak istri. Namun, mengapa poligami hanya dipermasalahkan ketika Islam mengaturnya? Islam tidak menciptakan poligami, tetapi mengaturnya agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, Allah berfirman, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi, Islam menetapkan syarat keadilan dalam poligami, dan jika seseorang tidak bisa berlaku adil, maka ia hanya boleh menikahi satu istri. Bukankah ini menunjukkan bahwa Islam justru melindungi hak-hak perempuan? Sekali lagi, aula menjadi sunyi. Bahkan sebagian audiens yang tadinya bersorak kini mulai berpikir ulang. Jawaban Aminah bukan hanya logis, tetapi juga berdasarkan fakta sejarah dan teks suci. Pendeta Gabriel mulai merasa sedikit terpojok, tetapi ia masih memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan suara yang semakin menantang, ia bertanya, "Baik, jika begitu, katakan padaku. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa dalam Islam ada konsep neraka yang begitu mengerikan? Mengapa Tuhan yang penuh kasih akan menghukum makhluknya dengan siksaan yang begitu berat? Bukankah ini bertentangan dengan kasih sayangnya?" Aminah tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini seringkali membuat banyak orang kebingungan, tetapi ia telah mempersiapkan jawabannya dengan baik. "Pendeta, kasih sayang bukan berarti tanpa keadilan. Jika seseorang membunuh ribuan orang tanpa alasan, apakah pantas jika ia tidak dihukum? Jika seorang pemimpin korup merampas hak rakyatnya, apakah ia harus dibiarkan begitu saja? Bahkan dalam hukum dunia saja, kejahatan harus mendapatkan balasan yang setimpal." Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka dalam keadaan hina dina." Allah telah memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau salah. Neraka bukan karena Allah tidak penyayang, tetapi karena manusia sendiri yang menolak kasih sayangnya. Pendeta Gabriel mulai kehilangan kata-kata. Ia melihat ke arah audiens, dan ia bisa merasakan bahwa suasana mulai berubah. Para mahasiswa yang tadinya mendukungnya kini mulai menaruh perhatian lebih kepada Aminah.
Beberapa di antara mereka bahkan tampak terkesima dengan cara Aminah menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Ia mengepalkan tangannya, mencoba mencari pertanyaan lain yang lebih tajam. Namun, sebelum ia bisa berbicara, Aminah melanjutkan, "Pendeta, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Jika Yesus benar-benar Tuhan, mengapa dalam Injil Matius pukul 24:36, dia berkata bahwa hanya Bapa yang mengetahui hari kiamat, bukan dirinya? Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak ia ketahui?" Pendeta Gabriel terkejut. Pertanyaan itu menghantamnya dengan keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keraguan yang luar biasa. Ia ingin menjawab, tetapi kata-katanya terasa tersangkut di tenggorokannya. Seisi aula menunggu dengan penuh harap, ingin mendengar bagaimana pendeta yang terkenal cerdas ini akan menjawab pertanyaan yang begitu tajam. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti aula kuliah. Pendeta Gabriel berdiri di atas panggung, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak pernah mengalami situasi seperti ini. Biasanya, lawannya akan terdiam atau kebingungan ketika ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. Namun kali ini berbeda. Aminah tetap berdiri tegak, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan penuh keyakinan. Setiap argumen yang ia bangun justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Suasana di dalam aula kini berubah drastis. Jika sebelumnya banyak yang menertawakan Aminah, kini mereka menyimak dengan penuh perhatian. Bahkan beberapa mahasiswa tampak mencatat setiap jawaban yang diberikan oleh Aminah. Dosen-dosen yang hadir mulai bertukar pandangan, sebagian dari mereka mengangguk, mengakui ketajaman logika gadis itu. Pendeta Gabriel mencoba menenangkan diri. Ia tidak bisa membiarkan seorang mahasiswi muda menggoyahkan reputasinya. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengajukan pertanyaan lain. Jika Islam benar, mengapa Muhammad menikahi banyak wanita? Bukankah itu tanda bahwa ia bukanlah manusia suci? Aminah tersenyum tipis. Pertanyaan yang bagus, pendeta. Nabi Muhammad tidak menikah karena hawa nafsu. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau hanya memiliki satu istri, yaitu Khadijah, dan beliau setia kepadanya hingga wafat. Setelah itu, pernikahan-pernikahan beliau didasarkan pada alasan sosial, politik, dan kemanusiaan. Salah satu istri beliau adalah seorang janda tua yang kehilangan suaminya di medan perang. Yang lainnya adalah pernikahan strategis untuk menyatukan suku-suku yang berkonflik. Jika tujuannya sekadar nafsu, mengapa beliau memilih wanita-wanita yang lebih tua dan bukan gadis muda? Pendeta Gabriel tercekat. Jawaban itu begitu jelas dan masuk akal, namun ia masih berusaha mencari celah. Tetapi, bagaimana mungkin ada wahyu yang turun kepada Muhammad yang membolehkan dirinya menikahi lebih dari satu wanita? Aminah menghela napas pelan, lalu berkata, "Jika Anda membaca Alkitab, Anda akan menemukan bahwa nabi-nabi sebelum Muhammad juga memiliki lebih dari satu istri. Nabi Ibrahim memiliki Sarah dan Hajar, Nabi Daud memiliki banyak istri, bahkan Nabi Sulaiman memiliki ratusan istri dan selir. Jika Anda mempertanyakan pernikahan Nabi Muhammad, mengapa tidak mempertanyakan nabi-nabi sebelumnya yang juga memiliki banyak istri?" Pendeta Gabriel kembali terdiam. Para hadirin mulai berbisik-bisik, mengakui ketajaman jawaban Aminah. Beberapa mahasiswa yang awalnya mendukung pendeta Gabriel kini mulai mempertimbangkan ulang pandangan mereka. Dengan napas tersengal, pendeta Gabriel mencoba serangan terakhirnya. "Baiklah, jika Islam benar, lalu bagaimana mungkin Yesus disebut sebagai nabi, padahal dalam Alkitab ia disebut sebagai Tuhan? Bukankah ia yang mengatakan, 'Akulah jalan, kebenaran, dan hidup'?" Aminah menatap pendeta Gabriel dengan sorot mata lembut. "Pendeta, apakah Anda sadar bahwa Yesus sendiri dalam Alkitab tidak pernah secara eksplisit berkata, 'Akulah Tuhan, sembahlah aku'? Sebaliknya, dalam Injil Yohanes 17:3, Yesus berkata bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Bahkan dalam Markus pukul 12:29,
Yesus menegaskan kembali ajaran tauhid yang diajarkan Musa, yaitu, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Jika Yesus sendiri mengakui bahwa Tuhan itu satu, bagaimana mungkin kita menyebutnya sebagai Tuhan? Pendeta Gabriel merasa dadanya sesak. Ia mencoba membalas, tetapi kata-kata seolah menguap dari bibirnya. Ia mencoba mencari ayat yang bisa membantah Aminah, tetapi justru semakin dalam ia berpikir, semakin ia merasa ada yang tidak beres dengan keyakinannya selama ini. Keheningan menyelimuti aula, para hadirin menahan napas, menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pendeta Gabriel, yang selama ini dikenal sebagai pemenang debat mutlak, kini berdiri terpaku, tak mampu membalas argumen lawannya. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan, Pendeta Gabriel menundukkan kepala. Suara hatinya bergetar. Ia telah mempelajari agama Kristen sepanjang hidupnya, tetapi mengapa sekarang, justru kata-kata seorang mahasiswi Muslim membuatnya ragu. Aminah tetap berdiri di tempatnya, tidak menyombongkan diri. Ia hanya menatap Pendeta Gabriel dengan penuh empati. "Pendeta, saya tidak di sini untuk mengalahkan Anda. Saya di sini hanya untuk menyampaikan kebenaran yang saya yakini. Kebenaran itu bukan milik saya, tapi milik Allah semata." Aula yang tadinya bergemuruh kini dipenuhi keheningan yang begitu mencekam. Pendeta Gabriel berdiri di tempatnya, wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena perasaan yang mulai berkecamuk dalam hatinya. Selama ini, ia selalu merasa tak terkalahkan dalam perdebatan. Namun, kali ini berbeda. Setiap pertanyaan yang ia lontarkan kepada Aminah, gadis muda itu menjawabnya dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga membalikkan pertanyaan dengan logika yang tak terbantahkan. Pendeta Gabriel mencoba menenangkan pikirannya. Ia menatap Aminah dengan tajam, mencoba mencari celah untuk menyerangnya lagi. "Kalau begitu, katakan padaku, jika Islam adalah agama yang benar, mengapa banyak umat Islam yang miskin dan tertindas? Jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan pengikutnya menderita?" Aminah tetap tersenyum. Dengan penuh ketenangan, ia menjawab, "Ujian adalah bagian dari kehidupan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156 bahwa Dia pasti akan menguji hamba-hambanya dengan ketakutan, kelaparan, dan kehilangan harta. Namun, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar. Jika penderitaan adalah tanda bahwa suatu agama salah, maka bagaimana dengan para nabi yang diuji